Quran kayak gitu. Nah, sama. Ya Ukhta Harun, ya Ukhta Harun. Kalau kita memaksudkan bahwa Isa itu di zaman Harun saudara Musa, ya bukan. Yang dimaksud itu adalah silsilah dari Bani Israel, keturunan dari Israel, bukan. Coba tunjukkan silsilahnya di kitabmu, Bang. Coba tunjukkan silsilahnya di kitabmu. Adakah sejelas yang kami tunjukkan ini? Oh, kalau kitab saya bukan seperti ini. Silsilah bin siapa itu nggak ada. Di Al-Quran saya nggak ada. Iya, nggak ada. Jelas, Bang, sejarahnya. Enggak, kalaunya di ini masalahnya Al-Quran itu gini, Bang. Dia itu tidak menjelaskan satu silsilah sampai runtun seperti Bible ini, kagak. Karena Al-Quran itu bukan biografi dari seseorang, bukan. Itu udah kutunjukkan tadi kan bagaimana di kitab kami penjelasannya kan gitu kan 14 keturunan dari sini ke sini. Bisa kau jalankan jadi ya Yusuf. 14 keturunan dari sini ke sini, 14 keturunan dari sini ke sini, 14 keturunan dari sini. Dari Abraham ke garis keturunan 41 lah Yesus itu. Nah, makanya bahasanya jangan anak. Seharusnya ini cicit Daud gitu. Kalaunya bahasanya anak ya, nanti orang berpikir Yesus Kristus yang di zaman Daud. Kayak gitu, sama kita berpikirnya gitu tentang kitab Anda berpikir Musa ya Harun tadi ya Ukhta Harun, Nabi Isa saudara Maria saudara Harun. Nah, kan jauh gitu. Sama tuh saya berpikir Yesus Kristus yang di zaman Daud mana itu? Tanya dulu, udah kujelaskan tadi, tanya dulu sejarah kitabmu coba. Kalau hanya sebatas gini Yusuf, aku pun bisa bikin kitab, tapi kalau nggak jelas gitu loh. Bisa aku bikin kitab. Coba bikin kayak Quran. Coba. Nah, makanya saya bilang tadi itulah. Tapi nggak usah terlalu jauh kita ke sana. Nggak apa-apa. Kalau Anda bisa bikin kitab, ya coba bikin tandingan Quran bisa nggak? Bikin tandingan Quran. Aku bisa bikin kitab, kutuliskan gitu kan. Kalau nggak jelaskan gitu kan, aku nggak bisa bikin tandingan Quran, nggak bisa. Cuma aku bisa bikin kitab gitu loh. Oh, bikin buku. Terus? Kita bikin kitab, kalau nggak, tapi itu di ada orang dongeng kuat kan gitu kan? Ya artinya buku dongeng Anda itu bukan kitab suci. yang namanya kitab suci itu ya bukan berarti harus memuat seluruh biografi dari background seseorang, bukan. Makanya saya bilang belepotan kan Anda kalau saya tuntut anak Daud. Berarti Yesus ini ada berapa? Ada juga di zaman Daud, kan kacau. Gitu. Yusuf aja nggak ngerti gitu mas saya. Udah saya jelaskan tadi di kitabku bagaimana sejarahnya kan gitu kan. Jadi kepon kedua lah kita ini. Masih kita kepon kedua. Bang, ini kan di ini anak Daud. Berarti Yesus ini sejaman dengan Daud, Bang. Udah kujelaskan tadi. Kan? Udah kujelaskan tadi. Keturunan anak Daud itu gimana dari Daud itu kepada Tuhan Yesus itu berapa keturunan gitu loh. Udah kujelaskan tadi. Ya sudah, artinya kalaunya kita mendebat masalah nasab Maryam, Isa dan Yesus itu melalui silsilahnya nggak bisa kena, berarti nggak bisa karena banyak Yesus juga. Ada Nabi Isa ya Ukhta Harun saudara perempuan Harun, ibunya Maryam tuh ya. Terus ada juga silsilahnya dari Yesus anak Daud, kan susah gitu. Makanya tidak menjadi patokan yang seperti itu. Mari kita ambil yang sama dari Isa dan Yesus. Apa? Contoh ajaran. Oke, ajarannya oke. Yang ku tahu dari Quran itu Isa itu menghancurkan salib dan menghancurkan babi kan? Bukan di Al-Quran. Itu hadis itu. Oke, tapi Tuhan Yesus sebenarnya datang ke bumi menyelamatkan umat-umatnya, menyembuhkan, membangkitkan orang mati, bukan menghancurkan Tuhan juga. Gitu loh, makanya beda maksud saya di Kristen dan di Muslim itu beda.
Beda Isa di Islam itu dengan Yesus di Kristen, beda. Kristen Beda. itu bukan membuat mukjizat gitu loh. Baik. Gini, yang saya maksud itu masalah ajarannya seperti apa? Oke. Kalau Tuhan Yesus mengatakan kasihlah musuhmu, ada enggak Isa mengajarkan di Quran kasihlah musuhmu? Oh, wa barrom biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Dia diperintahkan untuk tidak sombong. Bukan tidak sombong, beda. Itu hanya bagian kecil daripada kasih musuh dan mengasihi musuhnya, bagian kecilnya. Coba buka di kitab Abang dulu. Mana? Apa yang Anda mau cari? Kasihlah musuhmu, ada. Enggak, yang maksud saya yang Anda cari maunya seperti apa gitu. Tapi Abang bilang tadi pengajarannya, makanya itu yang beda. Ya, pengajarannya, contoh ketika Yesus di Yohanes 4 nomor 22, dia menyembah dengan murid-muridnya. Siapa yang dia sembah? Oke, kok salah lari ke situ ya, Itu kan pengajaran. Yohanes Bukan cuma kasih. Iya, Yohanes 4 nomor 22. Yohanes 4 ayat 22. Oke. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab Baik. keselamatan dari bangsa Yahudi. Oke, saya lanjutkan ya. Siapa yang disembah Yesus? Dan sudah tidak sedang membawa penyembah-penyembah benar dan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki di penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi sembahlah Allah gitu. Ini mengajarkan Bang, kalau Abang mengerti, kalau dulu di zaman Musa, bangsa Yahudi itu menyembah di satu tempat. Contohnya tabernakel di situ di situlah Tuhan bertahta. Baik. Kan gitu kan? Makanya dikatakan Tuhan di ayat 20 ini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal dan kami menyembah apa yang kami kenal. Siapa yang disembah Yesus? Mana? Siapa yang disembah Yesus? Bukan menyembah Tuhan Yesus, dia mengajarkan gitu loh. Waduh. Bukan menyembah. Baca betul-betul Bang ya. Bang, Di situ coba Abang baca betul-betul. Kami menyembah apa yang kami kenal. Tuhan Yesus itu itu mengajarkan bagaimana kami cara berdoa, bagaimana cara penyembahannya. Dia selalu mengatakan Tuhan Yesus juga berdoa, tapi dia sedang mengajar jemaatnya gitu loh. Sedang mengajar jemaat. Nih, abang tadi baca nggak lengkap rupanya kayaknya ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Di sini Yesus memakai kami, dia dan murid-muridnya yang dia maksud. Saat itu dia berbicara dengan perempuan Samaria, kan? Nih. Iya. Dengan perempuan Samaria. Sekarang saya mau tanya, siapa yang disembah Yesus gitu? Makanya dan murid-muridnya. Tuhan Yesus itu selalu mempraktekkan karena dia memakai kemanusiaannya, kan gitu kan? Dia memakai manusianya sebagai contoh gitu loh. Contohnya mengajarkan bagaimana cara berdoa, bagaimana cara ini. Karena Injil itu diri sendiri gitu loh. Jadi anda mau katakan kayak gini Bang, rupanya secara tidak langsung Anda mau katakan bahwa Yesus ngajarin murid-muridnya untuk menyembah dia gitu. Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, benar katamu itu akulah guru dan Tuhan. Matius 12 mengatakan, akulah Tuhan atas hari Sabat. Lalu gimana dengan ayat ini? Iya, bentar Bang, bentar Bang, jangan hanya satu ayat dulu, dengar sedikit aku ujarkan ya. Tuhan itu juga mengatakan, akulah jalan keselamatan dan hidup. Seandainya Tuhan Yesus tidak benar apa yang dikatakannya itu, tentu dia akan masuk neraka, keselamatannya di kuburan, kan gitu kan? Tapi karena perkataannya itu benar, makanya dia terangkat ke surga, gitu loh. Baik, sekarang saya tanyakan, bagaimana dengan ayat ini Bang? Keselamatan dan hidup, gitu loh. Bang, lalu gimana dengan ini? Yesus itu hamba Tuhan.
kata Anda Tuhan, tapi ternyata kitab Anda mengatakan hamba Tuhan gitu. Oke, harus kujelaskan daripada Tritunggal ya Bang ya. Oke, kujelaskan ya. Yesaya 55 mengatakan, oke, sahabat kita ya, saudara-saudaraku yang di bawah ya. Yesaya 55 mengatakan ini. Sebentar. Yesaya 55 ayat 11. Saya jelaskan ya bagaimana Tuhan itu dikatakan jadi hamba gitu loh. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki. Firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki Bapa, yang keluar dari mulut-Ku gitu, dari dirinya sendiri. Itu digenapi di Yohanes 1. Yohanes 1 mengatakan seperti ini, Bang P. Seperti ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu dari firman itu. Itu artinya keluar dari pengajaran Yesus itu Bang Anda itu. Karena apa? Yohanes 1 pasal 1 itu bukan ajaran Yesus. Yang kita bahas ini status Yesus. Loh. Ini loh diwahyukan sama murid-murid loh. Bang, bukan sembarangan loh. Itu himne Plato, diambil dari Yohanes, itu ngambil dari himne Plato, itu sama. Bukan doktrin saya. Sudah dibuatkan Tuhan Yesus datang ke bumi. Coba kalau kita nih, saya tunjukkan ayat kepada Anda, Bang ya. Silakan. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya. Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Oke? Ini apa nih? Iya, biar ku jelaskan dulu sama abang saya. Biar saya jelaskan dulu sama abang, bagaimana Tuhan Yesus mengambil rupa manusia, kan gitu kan? Kenapa dibilang hamba, kan gitu kan? Hamba itu kan mengerjakan apa kehendak Bapa, kan gitu kan? Kan dibilang dari Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, dia akan mengerjakan apa yang Kukerjakan. Jadi di dalam diri Bapa itu ada firman dan roh. Firman itulah yang mengambil rupa manusia gitu loh. Gimana rumusnya Bang? Gimana rumusnya? Tuhan jadi hamba, aneh kali. Rumusnya di mana Tuhan jadi hamba? Aku kasih tahu, Ustaz nggak mau. Di dalam Bapa itu ada firman dan roh. Sesuai dengan Yesaya 55, demikianlah firman-Ku itu keluar dari mulut-Ku. Dia akan mengambil rupa manusia dan mengerjakan apa yang Kuperintahkan kepadanya. Loh, lebih parah kalau Tuhan yang nggak bisa berbuat apa-apa loh. Ini Tuhan yang luar biasa, firman-Nya bisa keluar dari dirinya, bisa mengambil rupa manusia. Itu terjelas itu di Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia, gitu loh. Akan mengerjakan. Kenapa dibilang jadi hamba? Hamba itu kan mengerjakan apa kehendak Tuhannya kan? Jadi Tuhan itu waktu mengambil rupa manusia, dia dikatakan hamba karena mengerjakan apa kehendak Bapa yang dari surga itu. Ya, berarti waktu dia jadi manusia itu berarti dia bukan Tuhan, hamba. Dia tetap Tuhan. Tetap Tuhan. Puyeng saya Bang jadinya. Kok dia tetap Tuhan waktu jadi manusia? Kata Anda dia ngambil rupa hamba. Waktu dia jadi manusia sudah hamba, kan gitu. Nah, waktu saya tanyakan, berarti ini hamba ini bukan Tuhan waktu manusia. Tetap Tuhan kata Anda. Terus kayak gimana? Iya. Pekerjaannya itu yang diperintahkannya itu visi misi dari surga, itulah dia hamba gitu loh. Bisa dibilang seperti saya ini bisa hamba, bisa anak Tuhan kalau di Kristen gitu loh. Anak Tuhan artinya aku sebagai anak menerima warisan dari kerjaan Tuhan. Kan di suatu rumah itu anak itu menerima warisan. Tapi kalau aku sebagai hamba di dalam rumah itu aku mengerjakan pekerjaan di rumah itu kalau ada silsilah di dalam kekristenan itu gitu loh. Jadi Tuhan jadi hamba, habis itu hamba ini tetap Tuhan juga. Jelas begini gambarannya Bang Tad.
aku di suatu rumahku kan gitu kan. Kalau aku posisiku sebagai anak, aku menerima semua harta warisan. Beda itu loh. Tapi kalau aku sebagai hamba di rumah itu, aku harus mengerjakan semua apa pekerjaan rumah itu. Itu maksudnya di situ. Jadi di istilah di Kristen itu ada seperti itu, ada anak, ada hamba, ada sahabat gitu loh di kekristenan itu. Itu maksudnya. Ya, gimana rumusnya gitu Tuhan jadi hamba? Sudah orang belum mengerti bang, tapi Iya. itulah di kekristenan. Gak mungkin juga Yesus itu menyembah dirinya sendiri waktu di Yohanes 4 nomor 22 itu. Kenapa dia mengatakan menyembah Bapa? Karena dia udah keluar dari Bapa untuk mengerjakan visi misi Bapa itu. Kan ini bilang tadi Yohanes Yesaya 55, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku dan mengerjakan apa yang kuperintahkan kepadanya. Di Yohanes 1 dikatakan dia telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia, mengambil rupa manusia, maksudnya mengambil rupa manusia, gitu loh. Makanya Jadi gini, Bang. Jadi gini, saya mau tanya lagi, kalau dia keluar dari Bapa, berarti Yesus itu bukan Bapa, utusan Bapa kan? Gini loh bang, udah aku bikin tadi di dalam diriku ini kan aku punya jiwa dan roh, oke? Seandainya aku Tuhan bisa kuperintahkan jiwaku itu mengerjakan segala sesuatu di dalam yang kuinginkan. Apakah beda jiwa saya dengan saya? Satu dong, kan gitu kan? Apa beda roh saya dengan saya? Satu dong. Kalau aku tanpa roh saya mati, tanpa jiwa saya nggak bisa berpikir. Seperti itu bang, analoginya bang. Lah, kalau mati di tiang salib kan yang mati jasadnya doang. Gini bang, kenapa Atau Tuhannya juga mati? Bentar, aku jelaskan. Kenapa Tuhan Yesus harus mengambil rupa manusia? Karena di Mamak dikatakan untuk menghapus dosa, untuk mempersatukan, karena manusia tadi waktu jatuh dalam dosa sudah terpisah dengan Tuhan. Jadi untuk perdamaian manusia itu nyatu lagi dengan Tuhan, harus darahnya dicurahkan. Tapi Tuhan melihat darah manusia sudah kotor dengan dosa, dengan kutuk. Tidak ada lagi darah manusia yang bisa dicurahkan. Makanya Tuhan karena besar kasihnya kepada manusia, dikirimkanlah firman-Nya menjadi manusia gitu loh, mengambil rupa manusia supaya darah yang suci itu dicurahkan untuk pengampunan. Baik, dia keluar dari Bapa jadi manusia, oke, ya dia dari firman Bapa. Waktu dia jadi manusia, berarti dia bukan Tuhan. Loh, udah saya analogikan tadi loh bang. Waduh. Saya itu punya jiwa dan roh. Oke? Kalau saya Tuhan bisa saya utus ini jiwa saya ini mengambil rupa manusia karena saya gak ada mustahil bagi saya kan gitu kan? Saya utus ini dan mengerjakan. Jiwa saya itu kan saya sendiri, roh saya itu kan saya sendiri, nggak bisa dilepas itu bro, bang. Satu kesatuan itu bro, itu maksud saya. Kan sudah jadi. Kan dia sudah menjadi manusia. Iya, mengambil rupa manusia, bang. Kalau Tuhan Yesus itu Tuhan kami itu kan bisa loh mengambil rupa manusia gitu loh. Demi ciptaannya. Maka saya bilang tadi, waktu Adam jatuh ke dalam dosa, tidak ada yang hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Jadi syaratnya di mana dikatakan harus darah ditempatkan. Oke? Tuhan melihat manusia tidak ada darahnya lagi yang suci, yang kudus. Baik. Akhirnya Tuhan mengirimkan firman-Nya. Makanya dikatakan Yohanes begitu besar kasih Tuhan akan dunia sehingga mengirimkan firman-Nya ke dalam dunia gitu loh. Coba Anda buka. Supaya manusia bisa nyatu dengan Tuhan kembali seperti itu. Coba Anda buka di dalam Yohanes 17 nomor 3 tuh. Oke. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di situ kan artinya Yesus dengan Allah itu dua. Bukan dua bang, saya bilang tadi Tuhan Yesus itu dalam berdoa pun dia selalu mengatakan Bapa, kan gitu kan? Dia mempraktekkan di bumi ini bagaimana kami berdoa juga Bapa, kan gitu kan? Jadi katakan pun di sini di 17 ayat 3 ini, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Tuhan yang telah Kau utus. Kan saya bilang tadi, firman-Nya itu telah diutus ke bumi dan mengambil rupa manusia
Saya bilang bisa kuutus, kalau bisa kuutus jiwaku ini ke suatu tempat melakukan visi misi itu kan aku sedang mengutus gitu loh, sedang mengutus jiwaku, tapi aku sendiri itu kan gitu kan, bisa kan? Masa enggak? Aneh ya, kayak gini anehnya ya bang ya. Yang bikin heran, aduh, bikin heran itu kayak gini, ketika Anda menjelaskan kepada saya tambah apa ya, tambah kagak ngerti jadinya gitu loh. Udah saya jelaskan analoginya bang, abang yang susah menerima bang. Gini bang, saya bilang, dikatakan di sini Yesus yang kau utus itu, dikatakan di saya tadi, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, dia akan mengerjakan segala sesuatu yang kuperintahkan. Artinya Tuhan sedang mengutus firman-Nya itu yang keluar dari dirinya sendiri, tapi Tuhan itu sendiri juga yang di dalam dirinya gitu loh, mengutus. Analogikan sekali lagi. Jadi dia mengutus dirinya sendiri gitu. Sendiri firman itu mengambil rupa manusia. Iya, dia mengutus dirinya sendiri. Iya, di dalam dirinya itu ada firman dan roh. Kacau. Mengutus diri sendiri rupanya. Oh, kayak gitu. Kalau dia mengutus diri sendiri gitu ya. Mengutus ini gini bang, kalau kusuruh jiwaku ini keluar, aku sedang mengutus dia gitu loh. Kalau kusuruh rohku contohnya masuk dulu ke si Anu, aku tuh sedang, aduh harus baterai kecil bentar, pindah rohku. Sakit kepala ya. Enggak jadi ngantuk saya, serius loh. Bentar. Iya teman-teman, enggak jadi ngantuk saya. Sama seperti saya tadi, kalau saya mengutus roh saya, membilang seorang, rohku pergi dulu ke sana, aku sedang mengutus dia gitu loh. Padahal diriku sendiri itu. Ya, berarti Tuhan mengutus dirinya sendiri gitu. Iya, bagian dari diri sendiri, iya. Diri sendiri kenapa? Mengutus dirinya sendiri untuk menebus dosa manusia, kayak gitu. Mengerjakan apa yang ada di dalam hatiku untuk dikerjakan oleh ciptaanku, contohnya kan gitu kan, kutuslah rohku. Karena hanya rohku itu yang tahu apa yang kuinginkan biar dikerjakan oleh ciptaanku gitu loh. Makanya Tuhan harus diutus dari dirinya sendiri itu. Ya gini, waktu dia keluar kan jadi dua jadinya. Nah, bukan jadi dua bang. Saya bilang tadi, apa roh saya dengan saya jadi dua? Apa roh saya dengan saya jadi dua? Karena roh saya juga. Dua itu roh Anda dengan Anda dua. Oh salah bang, satu kesatuan. Tanpa roh saya nggak bisa hidup bang. Oh baik, tanpa roh Anda tidak bisa hidup, begitu pula dengan Yesus kan, Anda maksud? Makanya saya bilang Bapa dengan Yesus satu. Iya, kalau begitu Bapa dan Yesus adalah satu. Waktu di tiang salib Bapa ikut tersalib. Loh, kemanusiaannya yang diambilinya itu tadi itu tersalib loh bang. Katanya satu dengan Bapa, di dalam jiwa Yesus ada roh Allah. Waktu dia disalib, Yesus mati jasadnya, Tuhan juga ikut mati gitu. Ini bang. Ini bang, saya jelaskan sekali lagi kan bang. Tuhan Bapa tadi mengutus Tuhan Yesus, mengutus firman-Nya, itu mengambil, di Yohanes 1 dikatakan mengambil rupa menjadi manusia, itu Yesus Kristus Tuhan kan gitu kan. Jadi yang disalibnya itu tadi, karena harus ditumpahkan darahnya untuk untuk perdamaian dengan Tuhan, darah Yesus, makanya dia mengambil rupa manusia, harus ditumpahkan darahnya kan gitu kan. Kalau jika manusianya itulah yang tersalib itu tadi, gitu loh maksud saya. Yang Tuhannya kepada kita. Tuhannya kayak gimana? Jasadnya tersalib, Tuhannya? Kemanusiaannya tadi telah diberikan sebenarnya bagi kita untuk penebusan sebenarnya kan gitu kan. Kata Anda Yesus dan Bapa adalah satu, ketika disalib kok mencar dia? Kok tiba-tiba mencar kayak gitu? Bicara abang yang belum nyampe gitu maksud saya, makanya pelan-pelan ku kasih tahu gitu kan. Jadi waktu Bapak tadi mengutus firman-Nya, dan firman-Nya mengambil rupa manusia,
kemanusiaannya itulah yang akan diberikan kepada kita gitu loh, untuk menebusan dosa gitu. Kemanusiaannya itu gitu loh, bukan berarti Tuhannya mati gitu loh. Kemanusiaan tadi yang mengambil kemanusiaannya tadi gitu loh, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan roh yang nggak kelihatan gitu loh. Tapi Nah, itu tadi mengambil, tapi kan dia satu dengan jasad kan? Hah? Satu dengan jasad kan? Maksudnya? Satu dengan jasad kan? Iya, Roh tadi? tidak mengerti roh, maksud saya. Nah. Tuhan itu kan roh. Roh tahu nggak arti roh, Bang? Roh itu nggak kelihatan. Iya tahu. Tahu kan? Waktu roh itu satu dengan jasad di tubuh Yesus, betul kayak gitu kan? Iya. Nah, roh itu satu dengan Yesus. Ketika Yesus disalib, roh Tuhan ini ikut ke salib. Tapi nggak mati loh, Bang. Seperti saya. Aduh. Saya ini. Manusia itu tadi dikesalib, Bang. Seperti saya ini, kon, Bang. Kalau saya mati, roh saya keluar loh, Bang. Iya. Iya, jasa saya yang jadi tanah gitu loh. Saya itu Iya, keluar. jasad Anda jadi tanah. Waktu Anda menghadapi kematian, waktu ibaratnya Anda mati tertusuk, ditusuk. Waktu ditusuk itu, roh Anda ikut kan? Ngerasakan? Iya, tapi mencabut nyawa Tuhan Yesus bukan setan loh mencabut Tuhan Yesus. Ada perkataan Tuhan Yesus, aku menyerahkan diriku. Bukan setan, ya. Terus? Maksud saya, Bang, maksud saya gini, Bang, mana tahu kan nanti ada apa orang abang kan kok bisa mati Tuhan Yesus, kan dikatakan Tuhan Yesus juga, aku menyerahkan diriku Tuhan, katanya ada di firman itu. Artinya tidak ada satupun yang mengambil nyawaku, aku sendiri yang menyerahkannya gitu loh. Tapi itu rohnya itu keluarnya gitu loh. Menyerahkan kepada siapa nyawanya? Kembali kepada Bapak. Menyerahkan ke diri sendiri lagi. Karena udah selesai pekerjaannya di bumi memberikan contoh, kembali lagi ke Bapak gitu loh. Waduh, Tuhan mengutus dirinya untuk diserahkan ke dirinya gitu dah. Nah, namanya kayak gitu. Muter jadinya. Tuhan mengutus Tuhan Yesus, firman-Nya itu menjadi Tuhan Yesus untuk melakukan kehendak Bapa, apa yang dimau kehendak Bapa. Karena contohnya gini, Bang, cuman roh pula yang tahu apa yang kuinginkan untuk dikerjakan orang lain. Cuman pikiran pula yang tahu apa yang kuinginkan untuk dikerjakan orang lain, kan gitu kan. Makanya Bapak itu mengutus firman-Nya untuk untuk memberikan contoh untuk dikerjakan ciptaannya gitu loh. Jadi firman tadi jadi manusia. Ya. Ada lagi nggak firman-firman yang lain? Mana ada firman, satu firman Tuhan. Coba Anda buka Yohanes 17 nomor 8 tuh. Aduh, bentar aku ambil Alkitabku ya, bentar. Iya, betah saya diskusi dengan dia kayak gini, teman-teman. Sabar ya, sabar. Nggak apa-apa, betah saya karena dia mau buka gitu ya. Terus mau muter juga. Kalau nggak abang yang memutar-mutar, nggak mutar aku, Bang, jujur lah. Kalau nggak abang memutar-mutar, nggak mutar aku. Tapi karena abang, aku sabar aja, aku menerangkan gitu loh. Yohanes berapa, Bang? Yohanes 17 nomor 8. Nomor 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya. Gini loh, Bang, maksudnya ya, ada firman yang secara tertulis, itu perkataan Tuhan Yesus, itu firman yang telah dituliskan dalam suatu buku, itulah kitab kami. Itu Tuhan Yesus adalah firman sendiri yang hidup gitu loh, firman yang hidup. Katanya firman tadi udah jadi manusia. Iya, Bang, telah menjadi manusia, tapi perkataan Tuhan itulah yang dituliskan kembali gitu loh. Itu kan perkataan yang keluar itu kan firman juga yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, itu firman juga kan. Masa gini, masa firman terima firman jadinya? Itu contohnya gini, Bang. Seperti saya lagi utus, oke, Bang, saya Tamrin, saya ini. Jadi yang keluar dari mulutku ini akan ditulis orang perkataan Tamrin gitu loh, perkataan Tamrin. Makanya yang tertulis ini adalah perkataan firman gitu loh.
perkataan firman yang tertulis ini perkataan firman. Gitu itu ceritanya, Bang. Ya, gini Bang, ya. Ketika Yesus terima firman, kata Anda sudah tidak ada firman lagi. Faktanya Yesus terima firman, disampaikan kepada murid-muridnya. Kan kayak gitu. Kenapa dikatakan Tuhan itu terima firman? Karena dia datang dari Bapa, membawa visi misi dari Bapa itu tadi. Makanya dikatakan Tuhan, aku terima firman dari Bapa, kan gitu kan? Dia keluar dari Bapa, membawa visi misi dari Bapa tadi, gitu loh. Jadi apa yang keluar dari mulutnya itu, itulah yang dituliskan rasul-rasul, itu firman. Oh, jadi firman terima firman jadinya. Loh, ada firman yang telah dituliskan itu, Pak. Kan bengong saya jadinya Bang. Katanya Yesus sesuai doktrin Anda firman jadi manusia. Oke, saya ikuti juga gitu ya. Tiba-tiba saya bawakan ayatnya ya. Tadi menerima firman juga. Artinya kan di sini firman terima firman. Macam mana itu? Saya bilang tadi Bang Sub, kenapa Tuhan Yesus dikatakan menerima firman? Karena Tuhan Yesus tadi keluar dari Bapa, membawa firman visi misi dari surga itu. Itulah firman yang diterima katanya kan. Contohnya saya bilang tadi analoginya, tuturlah rohku masuk ke dalam sesuatu, mengatakan sesuatu kepada dia. Kan gitu kan? Terus? Jadi rohku itu mengatakan aku telah menerima apa yang dikatakan, yang dituliskan kepada aku, gitu loh. Dia katakan rohku itu, jadi kerjakanlah ini, datanglah yang sana, ditulislah apa yang dikatakannya ini, gitulah. Itulah firman yang tertulis, gitu loh. Apa namanya itu, lupa saya, maaf. Ada namanya dua firman itu, gitu loh. Maksud saya dua. Gitu loh. Beda firman berarti gitu ya. Enggak beda firman. Gitu loh. Dua jenis maksudnya. Firmannya dua jenis. Bukan beda maksud saya, berasal dari satu. Saya bilang tadi, jadi abang putar-putar saya ya. Jadi bukan muter-muter, Anda sendiri yang menjelaskan muter-muter, Bang. Abang yang memutar-muter loh. Saya bilang tadi Tuhan Yesus tadi dikatakan demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Jadi Tuhan Yesus ini membawa visi misi di dalam diri Bapa itu. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan sesuatu, datanglah langsung dituliskanlah perkataannya itu biar ada jadi saksi hidup, gitu loh. Apa yang dikatakan itu diikuti beribu-ribu tahun ke depan, gitunya itu, saudaraku ya. Jangan diputar-putar lagi maksud saya. Waduh. Enggak, saya enggak muter-muter, Bang. Karena saya punya dalil dari kitab Anda, penjelasan Anda aneh. Enggak, abang Beri ada penerima, betul? Abang enggak nanggap kalau menurut saya, bukan aneh. Ada pemberi, ada penerima, betul? Ya penerima kita kan gitu kan? Kan waktu Yesus menyampaikan firman, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ada pemberi, ada penerima, betul? Kembali lagi kan saya bilang tadi, kenapa dikatakan firman yang telah kau berikan kepadaku, kan gitu kan? Iya. Karena Tuhan itu keluar dari Bapa, membawa visi misi, itulah firman itu, visi misi kan, kata-kata itu tadi kan untuk dikerjakan ciptaannya. Firman yang gini, firman yang diterima Yesus itu tidak menjadi manusia dia. Loh, kok jangan putar-putar lagi? Lah, kayak gimana? Kan kata saya tadi, kata Anda menjelaskan firman itu telah menjadi manusia, jadi Yesus. Nah, ternyata ada lagi waktu Yesus hidup, dia terima firman. Firman yang diterima oleh Yesus itu jadi manusia juga atau kagak gitu? Kenapa ada yang tadi dikatakan Tuhan, demikianlah aku terima dari Bapa firman itu. Kenapa dikatakan? Karena Tuhan firman itu telah keluar dari Bapa, membawa visi misi dari surga untuk dikerjakan ciptaannya. Makanya dikatakan bahasa itu, gitu loh. Waduh. Artinya, Bang, di sini firman terima firman betul yang saya katakan tadi. Gimana sih? Masa dia juga dia mengutus diri sendiri lalu menyerahkan kepada diri sendiri pula? Itu penjelasan Anda gitu.
Udah ke poin kedua lah kita bang. Aku udah sangat sabar apa gitu. Udah pelan-pelan aku jelaskan apa. Udah memutar-mutar gitu lah, memutar-mutar, mencoba-coba kan gitu kan. Aku pikir yang satu lagi lah kita bahas bagaimana visi misinya kan gitu kan. Iya. Saya pusing bang, jujur pusing saya. Ya, aku berdoa, aku abang itu, aku berdoa supaya abang mengerti gitulah, gitu ya. Aduh, iya. Pingsan nanti penonton kalau saya teruskan, pusing mereka. Iya, aku tanggapi satu lagi tema abang. Tema abang yang biasa, aku minta naik, nggak susah naiknya kan gitu kan. Tema abang yang mengatakan bahwa apa namanya, juru selamat tapi tidak selamat. Oke. Disinilah pemahaman kita harus mengerti maksud saya yang tidak selamat ini sebenarnya. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana kenapa Tuhan Yesus harus mengambil rupa manusia, kan gitu kan? Dan waktu Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, manusia itu juga seperti saya empah di hadapan Tuhan karena enggak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Bahkan di Yesaya 58 katakan, bukan kurang panjang tanganku untuk menjamah engkau, bukan kurang tajam telingaku untuk mendengar doamu, tapi dosamu lah yang menjadi pemisah. Jadi karena dosa manusia tadi sudah terpisah, jadi harus ada yang bisa mempersatukan lagi antara manusia dengan Tuhan. Oke? Terus? Makanya tadi di Mama dikatakan Tuhan harus ada penumpahan darah biar manusia dengan Tuhan kembali bersatu. Dari mana itu dalilnya mana? Oke, bersatu dulu ya. Ada nggak kayak gitu? Ngambil apa lagi dia? Padahal saya sedikit aja ngomongnya, saya dengerin aja, saya ikutin aja. Gak apa-apa. Oke, aku pakai dalil bang. Kita Imamat 17 ayat 11. Kita bacakan. Imamat 17 ayat 11. Imamat 17:11. Iya. Oke. Apa di situ? Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Oke? Karena darah mengadakan perdamaian, karena darah mengadakan perdamaian dengan perantara nyawa, gitu loh. Jadi itu di Ibrani juga dikatakan darah adalah sebagai perdamaian. Di Ibrani juga. Oke? Baik. Gini, Bang. Setelah saya baca imamat ini, ya. Di sini kalau perikopnya kita lihat, ya. Ini larangan makan darah, Bang. Iya, bukan nubuatan untuk Yesus, bukan. Kenapa gini loh bang? Kenapa makan darah, Kristen makan darah? Memang sebagian Kristen makan darah, tapi sebagian nggak makan darah kan gitu kan? Yang saya cari, yang nubuatannya di mana Yesus itu menebus dosa pakai darah manusia itu mana? Oke. Ada Kristen di sini, aku nggak ada dua hati. Ada Kristen, tolong cari dulu di Ibrani bahwa darah sebagai tanda perdamaian. Ada perjanjian lama nubuatannya, pasti yang saya cari itu nubuatannya. Anda sendiri yang bilang sudah dinubuatkan semenjak dulu kata Anda. Oke, nubuatan Tuhan Yesus di Yesaya 53. Saya 53 lagi. Banyak bang nubuatan tentang Tuhan Yesus, ribuan tahun sudah dituliskan bahwa Tuhan Yesus harus datang ke bumi. Itu loh. Kalau abang mau nubuatan gitu kan, bayangkan bang dari zaman Yesus ke apa itu 18 tahun kan, ke zaman saya, dari zaman saya ke Yesus 18 tahun sudah dituliskan bahwa Tuhan Yesus harus datang. Itulah lengkapnya, luar biasanya firman itu. Iya, di Yesaya 53 itu yang Anda maksud di situ adalah Yesus nubuatannya.
Bentar, ku bacakan bangku, bentar ya. Tadi padahal saya mau nggak jadi ngantuk saya. Itu berkaya luar biasa tuh bang. Nggak jadi saya ngantuk. Oke, itu 53 ayat pertama kita ku baca sampai ayat kelima bang ya, bisa kan bang? Jangan kelima, langsung 10 begitu. Enggak maksud saya, bisa ayat pertama dan mengerti kita sampai ayat kelima maksud saya. Iya. Oke, ayat kedua aja. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas di tanah yang kering. Ini maksudnya waktu dianiaya gitu loh. Dia tidak tampan lagi, semaraknya pun tidak ada sehingga ia memang kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang waktu mau penyelipan bang ya. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang bisa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesalahan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, pada dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam, bang, kan ditikam dia bang. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia ditikam loh bang. Terus? Dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan jangan datangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Bilur-bilur itu adalah darahnya, itulah bilur-bilur. Luka-lukanya itu yang berdarah, itulah bilur-bilur bang. Terus? Itu nubuatan sama Tuhan Yesus gitu loh. Baik, ya yakin Anda bawa ayat itu? 1.000.000% yakin. Coba baca ayat 10-nya. Oke. Tetapi Bacain. meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Pertanyaannya, mana istri dan anak Yesus? Istri dan anak Yesus maksudnya Iya. apa ini? Karena yang dinubuatkan itu dia akan melihat apa? Melihat keturunannya. Oke bang. Dulu bang. Kalau di dalam kita Kristen, keturunan itu nggak harus keturunan secara semani gitu loh. Oh, nggak bisa. Anda harus lihat di sini, Bang. Nih, saya bukakan ya milik Anda nih, ya. Anda mau ngawur berarti. Bang Tut, bentar, biar nggak hilang ini. Ya, saya 53 ya. Iya. 53 nomor 10. Penebus salah ia akan melihat keturunannya, betul? Ya. Nih kita cek ya keturunannya itu apa dimaksud. Nih keturunannya ya. Nih. Oke, klik ya. Nah, di sini keturunannya benih, sperma, ya sperma, anak cucu. Jadi kalau kata Anda Yesaya 53 itu ya, Yesaya 53 untuk Yesus, maka Anda harus menunjukkan sama saya mana anak-anak Yesus dan mana istri-istrinya. Keturunan itu bang, jelaskan dulu keturunan kan gitu kan, keturunan itu kan di dalam kita Kristen itu udah harus melulu dia keturunan secara semani hasil antar sperma dan sel telur gitu loh. Anak-anak rohani, tahu anak rohani kan? Itu juga anaknya gitu loh. Contohnya saya sendiri pun, saya menginjili kepada seseorang, saya bawa di dalam Tuhan, itu adalah anak rohaniku, tapi bukan secara semani. Gitu loh. Udah? Di zaman dengan presiden kita bilang, anak-anakmu ini Pak Presiden. Apa kita anak sejak semani? Enggak, anak-anak yang dipimpin gitu loh. Muncul pula hari inilah anak-anak rohani. Ini puyeng saya jadinya bang. Kita panggil Bapak kita Presiden kan, Bapak Presiden. Kita panggil Bapak bukan tentu keturunan sejak semani kita. Tapi dituntun ya kita gitu loh. Bang, kitab Anda itu mengatakan di Yesaya 53 itu di teksnya tadi itu adalah sperma. Bukan masalah istilah anak-anak rohani kayak tadi, bukan. Itu
penelitian secara umum itu bang yang dibukakan abang itu sperma, hasil sperma dan telur kan, itu penelitian. Iya, bahasa aslinya. Jadi kalau di situ diuntukkan untuk Yesus nggak cocok karena Yesus kan menurut paham Kristen dia tidak mempunyai keturunan dan tidak beristri, betul nggak? Makanya gue bilang sama abang, di dalam kekristenan itu ada keturunan secara roh, ada keturunan secara semani hasil sperma dan telur. Baru lagi bang. Kemarin apa ya? Adalah anak rohani. Ini anak rohani hari ini ya. Perpuluhan rohani kemarin juga ada bang. Ya. Apalagi sunat rohani ada juga gitu. Entah apalagi yang muncul ini nanti. Ini bang. Keturunannya orang-orang yang mengerjakan kehendaknya itulah keturunannya semuanya gitu loh. Keturunannya udah saya analogikan tadi Presiden Jokowi contohnya, kita panggil dia bapak kan kita bukan secara semadi dia kita anaknya kan gitu kan. Keturunan rohani itu kayak gimana maksudnya bang, keturunan rohani? Keturunan rohani itu yang rohani, keturunan yang mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus tadi, itulah keturunan rohani. Waduh. Referensinya ada di mana sih itu? Abang ini ngaco aja. Makanya saya bilang tadi bang, di kekristenan nggak boleh bang sangkal. Di kekristenan itu keturunan itu ada dua. Ada keturunan secara semani hasil dari sel sperma dan sel telur. Kan gitu kan? Ada. Waktu Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu diikuti dia pengajaran itu semua anaknya gitu loh. Itulah di dalam kekristenan. Makanya dikatakan anak-anakmu katanya. Di setiap orang anak yang mau tunduk kepada Tuhan Yesus itu anak-anaknya semuanya. Dia akan diselamatkan semuanya gitu loh anak-anaknya itu. Aduh, kalau menurut saya itu nggak cocok untuk Yesus ya saya itu. Kenapa saya bilang nggak cocok? Ya karena Yesus nggak punya keturunan. Oke, nggak bisa kupaksakan abang kayak gitu kan, tapi udah kujelaskan, itulah dalam kekristenan. Oke bang, nggak bisa kupaksa abang true apa gitu loh, tapi itulah secara kekristenan bang. Iya. Aduh, bang, saya follow abang boleh besok diskusi sama saya lagi ya, tapi jangan terlalu malam gitu, boleh? Oke bang, oke. Ya. Besok jangan terlalu malam, ini kan di tempat saya udah jam 1 lewat gitu. Kalau bisa naik jam 9 gitu. Ya, saya follow Anda. Ya, kita sambung besok boleh? Siap. Ya. Terima kasih bang. Oke ya bang ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam bang. Malam.